Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama dan utama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya. Malam ini kita masih bisa kemudian melanjutkan kajian kitab Turus dengan Kiai Azi Ahmad Tajuddin. Insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita Kiai Azi, dan sudah hadir juga kemudian peserta. Mudah-mudahan kita kemudian bisa menyimak dari awal sampai akhir, juga kemudian bisa mendapatkan keberkahan daripada kajian pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah. Kiai Haji, bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Kiai, mari kita langsung buka saja kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kiai Haji Ahmad Tajuddin, kami persilahkan untuk melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Tafadhol masyhur Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آمين يا حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Baik para ikhwan sekalian, alhamdulillah malam ini kita lanjutkan kembali talaqi kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak sekali faidah-faidah yang diambil sebagaimana para ulama dulu menuntut ilmu, ya. Walaupun saat ini ilmu yang dulu ditempuh oleh para ulama, ya, banyak yang tidak mengikutinya, begitu ya. Jadi Allah alam, begitu ya. Kalau sudah ilmu dan juga metodenya tidak diikuti, tidak ditempuh, lantas orang yang hari ini mengklaim sebagai tulabul ilm itu apa yang dicarinya gitu. Allah alam shawab, gitu ya. Padahal kan Rasul sudah mengatakan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan, gitu ya. Jadi kalau menempuh, salaka itu mengikuti jalan yang sudah dijalani oleh para pendahulu sebelum kita, begitu. Nah, lantas kalau saat ini ada yang ngaku sebagai seorang talib, ya, dia belajar baik di kampus atau di sekolah, namun ya tidak menempuh jalan yang ditempuh oleh para ulama. Lantas ya jalan siapa yang ditempuh, gitu ya? Jalan siapa yang diikuti? Terus ilmu yang bagaimana yang mau dicari, begitu ya. Nah ini ya, sekaligus juga ini mengingatkan mahasiswa ini ya. Ini di adab itu nggak boleh ada ustadz pendahului murid, itu nggak boleh sebetulnya ya. Ya gitu ya, di adab itu yang namanya murid itu harus datang lebih dulu dibandingkan ustadznya, begitu ya. Sekalipun di majelis Zoom ini ya, saya ingatkan begitu ya. Jadi di antara keberkahan ilmu itu adalah yang namanya murid itu harus nunggu
lebih datang lebih awal dibanding gurunya, bukan malah sebaliknya. Itu salah satu salik ya. Itu salah satu jalan yang harus ditempuh gitu. Maka kalau jalan-jalan itu lagi juga tidak diindahkan, ya Allah alam bissawab. Baik para ikhwan sekalian, ya. Ini dalam bahasan yang sedang kita kaji itu adalah masih membahas ya fasal yang ketiga, di antaranya adalah fi tarjihil ishtighal bil ilmi ala salati was siyami wa ghairihima min al ibadatil qasirah ala fa'iliha. Jadi di bab ini adalah Imam Nawawi menjelaskan kepada kita tentang bagaimana keutamaan ya, keutamaan menyibukkan ilmu ya, itu dibandingkan dengan sholat ya, sholat, puasa dan juga ibadah-ibadah yang qasirah. Kenapa disebut dengan ibadah qasirah? Jadi ibadah qasirah itu ibadah yang pendek. Ya, jadi kalau membandingkan antara thalabul ilmu disibukkan ilmu dengan ibadah qasirah. Ibadah qasirah atau ibadah pendek maksudnya adalah ibadah yang hanya bisa dilaksanakan ketika dia hidup saja di dunia gitu. Kayak sholat, puasa. Ya kalau sudah meninggal sudah tidak bisa. Ya, tidak ada kewajiban sholat, kewajiban puasa dan selesai. Tapi kalau istighal bil ilmi itu disebut dengan ibadah at-tawilah, ibadah yang panjang. Artinya apa? Sekalipun manusia atau ahlul ilminya sudah meninggal, maka ilmunya akan terus berkembang, diamalkan, ya, akan terus dijaga, dibaca, diingat-ingat, ya. Kemudian dicetak ulang kitab-kitabnya. Itu disebut dengan ibadah at-tawilah. Gitu. Nah, di sini bab yang ketiga ini Imam An-Nawawi menjelaskan tentang bagaimana ya. Jadi menyibukkan dengan ilmu itu masih lebih jauh lebih utama dibandingkan dengan sholat, puasa dan juga ibadah lainnya yang dianggap qasirah begitu. Nah, Ikhwan fillah rahimakumullah, kita sudah sampai kalau tidak salah ya kepada apa namanya makalah-makalah para ulama ya. Di antara sedikit merujuk ke pendapat ya para ulama dan juga para sahabat. Di sini ada pendapat-pendapat yang wajib kita ingat ya. Di antaranya adalah pendapat Umar ya. Wa an ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam majlisu fikhin khairun min ibadah siti nasanatan. Kita duduk di majelis fikih ya. Majelis yang menjelaskan tentang halal dan haram, majelis yang menjelaskan tentang hukum-hukum, itu khairun, masih lebih baik min ibadah siti nasanah. Jika dibandingkan dengan ibadah selama 60 tahun, Masya Allah. Nah, gitu ya. Jadi ibadah 60 tahun itu ya belum ada sebanding, belum bisa melebihi dibandingkan dengan hanya duduk ya di majelis ilmu. Kemudian juga Ikhwan Fiddin rahimakumullah wa an Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yasiru al-fiqhu khairun min katsiril ibadah ya. Saro yasiru ya. Yasirul fiqh ya. Jadi orang yang ahli fikih yang berjalan ya menuntut ilmu berjalan khairun itu lebih baik min katsiril ibadah dibandingkan dengan banyaknya ibadah. Jadi kan ahli fikih itu yasiru, maksudnya di sini dia datang ke satu majelis, kemudian pindah lagi ke majelis lain gitu ya. Saro yasiru, kan dulu mungkin belum ada mobil ya, belum ada pesawat, maka antara satu majelis dengan majelis yang lainnya didatangi dengan jalan kaki. Nah, jalannya seorang ahli fikih untuk mendapatkan ilmu fikih itu khairun min katsiril ibadah dibandingkan dengan banyaknya ibadah. Baik, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqihun afdal indallah min alfi abid ya. Seorang fikih ya, seorang ahli fikih, satu orang ahli fikih itu masih lebih unggul, lebih utama indallah di sisi Allah min alfi abid dibandingkan dengan 1000 orang yang ahli ibadah gitu ya. Ada 1000 ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa, bahkan di masjid terus. Ya, andai saja dia tidak melakukan amal-amal yang lain, itu tidak sebanding, ya, belum bisa menyaingi, bahkan afdal, masih lebih utama orang yang belajar, begitu ya. Nah inilah yang menjadi dalil
alasan mengapa kita masih istighol, mengapa kita menyibukkan dengan ilmu gitu, bukan menyibukkan dengan yang lain. Ya, maka kalau ada yang tidak sibuk dengan ilmu, kemudian juga dia nuntut ilmu, ya jangan nuntut toh. Ilmunya saja tidak dikaji begitu ya. Baik, selanjutnya Iwan Fidin. Wa an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdhal ibadah al-fiqhu begitu ya. Jadi ibadah yang paling baik itu ya tadi mempelajari ilmu fikih. Ya, mempelajari hukum-hukum fikih. Jadi afdalul ibadah al-fiqhu ya. Sebaik-baiknya ibadah itu adalah al-fiqhu ya. Tafaqquh fiddin maksudnya. Tafaqquh itu ya mendalami ilmu agama ya. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin ya. Yufaqqih fiddin itu adalah jawab dari ya satu syarat man ya. Selanjutnya wa an Abi Darda ma nahnu laula kalimatul fuqaha. Ma nahnu, kami ini tidak bukan siapa-siapa. Ma nahnu laula kalimatul fuqaha. Ya, Masya Allah ya. Jadi Imam An-Nawawi ini kan fuqaha begitu ya. Ma nahnu laula kalimat al-fuqaha. Kami ini tidak punya nilai apa-apa. Andai saja tidak ada ilmu-ilmu yang ya disampaikan oleh para fuqaha gitu. Ma nahnu laula kalimatul fuqaha. Nah, ya. Insyaallah ya. Jadi ilmu fikih itu ilmu yang paling prestisius ya, para ikhwan sekalian. Sebab nanti muara ya, ujung dari semua ilmu-ilmu itu adalah fikih sebetulnya. Fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'i al-amali al-muktasab min adillatihi at-tafsili. Jadi sudah tidak lagi bisa dibagi gitu. Jadi ilmu yang paling kecil, ilmu yang paling rinci, yang diturunkan dari dalil yang sangat global, ya terus begitu ya, sampai tidak bisa dibagi ya fikih itu. Maksudnya artinya apa? Kalau sudah tidak dibagi ya berarti itu ilmu yang sudah ya terapan, ilmu yang sudah dipakai begitu. Nah maka ilmu fikih ini adalah ujung tombak. Jadi dari semua ilmu-ilmu itu ya akhirnya adalah bagaimana bisa ya menjadi hukum amal itu. Jadi pakai apa begitu ya. Nah, baik selanjutnya adalah wa an Ali radhiyallahu an al-alimu a'zamu ajran min as-saimi al-qaimi al-ghazi fi sabilillah. Masya Allah ya. Jadi kata Imam Ali, al-alimu orang yang alim, orang yang berilmu a'zamu ajran. Itu lebih besar pahalanya, lebih tinggi derajatnya min as-saim dibandingkan orang yang ahli saum, al-qaim, ahli salat, al-ghazi, bahkan mujahid, orang yang berperang fisabilillah. Masya Allah ya. Nah ini penting sekali ini ya. Jadi kalau kita sibuk dengan ilmu itu bukan untuk duniawi gitu ya, bukan untuk mendapatkan pangkat, bukan ingin dipuji manusia, bukan ingin tulisannya hanya sebatas ya masuk ke jurnal internasional gitu ya, atau juga ya nah, hari ini ada istilah Sinta 1, Sinta 2 gitu ya, Neng Sinta gitu. Ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ya pendapat atau ungkapan yang disampaikan oleh Imam Ali. Nah inilah yang menjadi motif para ulama ya sibuk sehingga hari ini kita dihadapkan dengan ya turos kajian-kajian literalistik atau kitab-kitab kuning, kitab-kitab gundul yang Masya Allah begitu banyak, sangat banyak sekali ya. Kalaulah contoh misalnya kita mau duduk saja nggak kemana-mana ya, kecuali hanya buang hajat misalnya, itu kalau kita baca tulisan tafsir ulama itu nggak bakal selesai ya. Sekian, wah Masya Allah tidak terhitung ya berapa ya triliun lembarannya itu ya kalau disatukan, belum hadis ya, dari mulai matan, syarah, hasyiyah, kemudian juga hari ini ya banyak yang ditahqiq oleh beberapa muhaqqiq yang sudah hebat ya, dicetak lagi oleh cetakan yang berbeda, muhaqqiq yang berbeda. Itu semua ya itu adalah hasil keyakinan itu ya. Hanya dengan ungkapan al-alimu a'zamu ajran minas shaimi al-qaimi al-ghazi fi sabilillah. Insyaallah.
Selanjutnya wa an Abi Dzar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala babun minal ilmi nata'allamuhu ahabba ilaina min alfi raq'ah tatawwu. Tuh. Satu bab ilmu gitu ya. Babun minal ilmi, mempelajari satu bab ilmu ya, yang kita pelajari itu ahabba ilaina. Itu lebih baik, lebih kami cintai min alfi raq'ah tatawwu dibandingkan dengan 1000 rakaat apa? Salat sunat. Masya Allah ya. Nah, kita sholat sunat juga nggak sampai 1000 rakaat. Ya. Jadi satu bab ilmu yang kita pelajari itu masih lebih dicintai min alfi rakaah tatawwu. Wa babun min ilmi nu'allimuhu amila na'lamuhu amila bihi aw lam ya'mal ahabba ilaina min mi'ah rakaah tatawwu. Sedangkan satu bab ilmu yang kami amalkan ya, itu na'lamuhu ya, na'lamu terus amila, kami mengetahui kemudian kami amalkan. Aulam ya'mal, atau sekalipun mungkin tidak diamalkan, itu masih tetap ahabba ilaina. Kami lebih mencintai min alfi raq'ah tatawwu gitu. Jadi mengetahui satu ilmu kemudian diamalkan atau sekalipun tidak diamalkan itu tetap masih lebih baik. Tatawwu'an min alfi min mi'ati raq'ah tatawwu'an. Wa qala sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, ini keduanya meriwayatkan kembali ini sebagaimana didengar dari Rasulullah. Yaqul idza ja'al mautu talibal ilmi, jika malak maut mendatangi siapa? Talibal ilmi, mendatangi seorang santri yang sedang belajar ilmu, wa huwa ala hadhil hal, dan saat didatangin itu beliau ya, talibul ilmi itu dalam keadaan dia sedang belajar, mata wa huwa syahid, maka dia wafat dalam keadaan syahid. Masya Allah ya. Mata wa huwa syahidun. Nah ini istimewa sekali ya Ikhwan Fiddin rahimakumullah. Jadi kalau kita melihat ya maqalah ulama yang dinukil ini, apalagi ini hadis ya, idza ja'al mautu talibal ilmi wa huwa ala hadhil hal mata wa huwa syahidun. Masya Allah. Jadi syahid itu ya tadi begitu. Maka kenapa para ulama itu menghabiskan waktu, bahkan Imam An-Nawawi itu kan ya, itu sampai membujang ya. Ada satu kitab namanya Al-Uzzab. Uzzab itu para jomlo gitu ya kalau bahasa kita. Ya, Uzzab itu para jomlo ya. Para alim yang ya tadi begitu ya, menghabiskan waktunya dengan ilmu, bergelut dengan ilmu sampai tidak sampai tidak ya tadi ya, sampai tidak punya kesempatan ya sibuk dengan yang lainnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, li an a'lama baban minal ilmi fi amri walahin ahabba ilayya min sab'ina ghazwatan fi sabilillah ya. Aku mengetahui ya. Jadi ini kan annya masdari. Ilman, baban, ilmun, ya, a'lam. Jadi mengetahui satu bab tentang ilmu, apalagi di sana bab itu menjelaskan tentang amrun wa nahyun, fi amrin wa nahyin, tentang perintah dan larangan, itu ahabba ilayya. Lebih aku cintai min sab'ina dibandingkan dengan 70 ghazwatan. 70 kali peperangan fisabilillah. Insyaallah ya. Nah, ini ya. Ini istimewa sekali ini. Maka babnya juga fi tarjih al-istighal begitu ya. Jadi menyibukkan itu sudah tidak ada padanannya, tidak ada bandingannya. Nah, insyaallah ya. Wa an Abi Darda mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin. Tuh. Ya. Jadi ilmu ya. Jadi mempelajari ya, kitab mudzakaratul ilmi sa'atan, walaupun hanya 1 jam ya, sesaat, khairun itu masih lebih baik min qiyamin lailah dibandingkan dengan ya sholat sepanjang malam itu ya. Sholat sepanjang malam. Jadi sholat sepanjang malam itu belum bisa melebihi pahala apa? Mutolaah walaupun hanya 1 jam. Nah, ini hebat nih kalau mahasiswa nih, semua begini ya. Gitu. Maka harus niatnya harus jelas dulu ya. Tuh, jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah, niatnya hanya ya ujung-ujungnya ingin mendapatkan nilai duniawi ya
ya tidak akan istiqomah begitu, tidak akan sampai jauh ya. Jadi kalau hari ini hanya ingin dunia, hanya ijazah gitu ya, hanya mendapatkan IPK, hanya cum laude gitu ya, itu jauh nggak sebanding ya dengan makalah-makalah motivasi para ulama yang dituangkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini. Nah gitu ya. Jadi itu dulu motivasinya. Paling kalau hanya sebatas mau melaksanakan tugas saja. Nah, ini sama ya. Ini Hasan Al-Basri li'an ata'allam baban minal ilmi fa'u'allimuhu musliman. Ya. Aku mengetahui satu bab dari ilmu, fa'u'allimuhu, aku ajarkan kembali itu musliman kepada seorang muslim. Ahabba ilayya min an takuna li ad-dunya kullaha fi sabilillah. Masya Allah, Masya Allah. Ya, aku mempelajari, aku ya mengetahui, mempelajari satu bab ya tentang ilmu, kemudian aku ajarkan kembali kepada musliman, satu orang muslim ya. Jadi artinya apa? Dia ngajar face to face ya, seorang guru dengan seorang murid. Itu ahabba. Masih aku cintai katanya. Ilaman antakuna li ad-dunya, dibandingkan dengan seseorang yang memiliki dunia kulluha, sekalipun seisi dunia itu dia miliki. Ya, Masya Allah. Ya, kalau seandainya gitu ya. Jadi nggak, jadi kenikmatan dia menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, dia belajar kemudian mengajarkan, itu tidak sepadan ya dengan kalau seandainya dia dikasih li ad-dunya ya, dikasih dunia oleh Allah kulluha fi sabilillah, sekalipun itu jalan Allah. Nah, inilah berbahagialah para ahlul ilmi begitu ya. Jadi ini bukan main-main begitu ya. Artinya apa? Inilah yang mesti menjadi motivasi kenapa kita istiqomah di jalan ilmu. Kenapa kita tidak boleh berpaling begitu ya? Sebab ini tadi ya, motivasi-motivasi ya yang disampaikan oleh ulama ini betul-betul. Jadi kalau hari ini ada sultan-sultan ya, orang yang kaya, YouTuber misalnya, ada yang apa namanya? Banyak begitu ya, selebgram dan lain sebagainya, atau selebritis, atau pemain film yang duitnya banyak, atau pengusaha yang banyak duitnya. Nah ini ya, ini kata Imam Hasan Al-Basri, artinya apa? Mempelajari satu bab dan mengajarkannya kepada seorang muslim, nggak banyak-banyak. Ya, ahabba ilayya min antakuna, itu masih aku cintai gitu ya, dibandingkan dikasih ya, dia dikasih dunia seisinya. Masya Allah ya. Kemudian wa an Yahya ibni Abi Katsir, Yahya bin Abi Katsir, dirasatul ilmi salatun, mempelajari ilmu itu salat ya. Jadi salatnya orang ahlul ilmi ya dirasah. Dirasatul ilmi salatun, sama dengan salat. Insyaallah ya. Wa an Sufyan ats-Tsauri wa Syafi'i, ya, dari Imam Sufyan ats-Tsauri dan Imam Syafi'i, laisa syai'un, laisa syai'un ba'dal faraid afdal min talabil ilmi. Tuh, ya. Tidak ada sedikit pun, tidak ada kewajiban, tidak ada sedikit pun ba'dal faraid, setelah kewajiban melaksanakan ya kewajiban-kewajiban itu afdal, lebih utama min talabil ilmi dibandingkan dengan talabul ilmi. Jadi kewajiban-kewajiban yang lain itu tidak afdal, tidak lebih utama dibandingkan dengan kewajiban mencari ilmu. Masya Allah. Nah, ya. Nah, selanjutnya juga wa an Ahmad ibn Hanbal baqila lahu ayyu syai'in ahabba ilaik ajlisu bil lail ansahu au usalli tatawuan. Qala ya, fanasahaka ta'lam biha amrun dinika wa huwa ahabbu ya. Nah, di sini katanya jadi apa namanya? Di sini maksudnya apa? Ya, ketika Imam Ahmad bin Hambal ya wakilahu ditanya, ayu syai'in ahab ilaika, ya. Urusan apa yang paling kau cintai katanya? Ya, urusan apa yang kau paling cintai? Ajlisu bil lail, saya paling senang duduk di tengah malam. Ansahu maksudnya ya itu membahas, menasah. Jadi nasah di sini maksudnya mengkaji, membanding-bandingkan masalah mana yang kuat, mana yang lemah, mana yang nasih, mana yang mansuh, itu maksudnya. Ini tentang hukum. Au usolli tatawuan,
atau dibandingkan dengan sholat sunat. Qala ya, fanasahoka ta'allam biha amrun dinika fa wahad. Nah, jawabannya apa? Jadi menasah dan mempelajari ilmu tentang ya urusan agama itu lebih aku cintai. Gitu. Jadi duduk untuk tadi ya memotolaah, membanding-bandingkan satu masalah, kemudian melihat mana yang lebih kuat, itu masih dia lebih cintai dibandingkan dengan sholat ya sunat sepanjang malam itu. Masya Allah ya. Kemudian wa'an az-Zuhri ya, ma Abdullah bimithil fikhi. Tidak ada ya seorang hamba Allah yang sepadan dengan ahli fikih. Enggak ada. Ma Abdullah tidak ada ya. Tidak ada hamba Allah yang sepadan, sebanding, sederajat dengan ahlul fikih. Oh, Masya Allah ya. Fikih ini diulang-ulang nih oleh Imam An-Nawawi ya. Fikih, fikih, fikih. Kemudian wa'an Sa'id ibn Musayyab qal laisat ibadah bis shaum was shalah walakin bil fiqhi fi dinihi yakni laisa a'zamuha wa afdaluhu as-shaum bal fiqhu. Masyaallah. Tidak ada ibadah ya. Tidak ada ibadah salat, tidak akan ada ibadah puasa. Walakin bil fiqhi, semua ibadah-ibadah tadi pakai ilmu fikih itu. Artinya begini ya. Kalau orang banyak sholat, banyak puasa, tapi nggak tahu hukum fikihnya, ya ditolak begitu. Itu maksudnya. Itu kata siapa? Kata Sa'id bin Musayyab. Laisat ibadatun bil shaum. Itu nggak ada nilainya gitu. Nggak ada nilainya ibadah saum. Nggak ada nilainya ibadah sholat. Walakin bil fikih. Semua itu kalau ya kalau tidak ada fikih. Artinya apa? Hanya dengan fikih gitu. Walakin itu kan istidrak. Fi dinihi gitu. Yakni laisa a'zamuha afdaluha as-shaum, tidak ada. Bal al-fiqh. Insyaallah ya. Nah, ini penting di sini. Ya. Wa an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Farwah aqrabun nasi min darajatin nubuwah. Ya, aqrabun nas, manusia yang paling dekat min darajatin nubuwah ya, dengan derajat kenabian. Insyaallah nih. Ya. Aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi wa ahlul jihad. Siapa orang yang paling dekat? Ini pakai isim tafdil ya. Manusia yang paling dekat dengan derajat tingkat kenabian. Yo, Masya Allah. Siapa? Ahlul ilmi. Dialah ahlul ilmi. Ya, dialah ahli ilmu, ulama. Wa ahlul jihadi, dan ahli jihad. Oh, kenapa demikian? Fal ulama'u dullu an-nas ala ma ja'at bi rasul. Sebab para ulama itu menunjukkan ya, mereka menunjukkan manusia ya ala ma ja'at bi rasul ya, terhadap apa-apa yang dibawa oleh rasul. Itu ulama itu. Jadi ulama itu bagaikan cahaya gitu ya. Cahaya yang menunjukkan manusia terhadap apa yang dibawa oleh nabi, oleh rasul. Sedangkan wahlul jihad jahadu ala ma ja'at bi rasul. Bihi rusul. Sedangkan ahli jihad mereka bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah terhadap apa yang dibawa oleh Rasul. Nah itu maka dua orang tadi disebut dengan aqrabun nas min darajatin nubuwah. So kenapa? So kedua-duanya adalah ya apa yang dibawa oleh Nabi. Apa? Ya tentang ilmu dan jihad. Ya sedikit lagi wa an Sufyan ibnu Uyainah arfa'un nas indallahi manzalatan man kana bainallahi wa ibadihi wa hum ar-rusul wal ulama. Ya, derajat manusia yang paling tinggi di sisi Allah ya. Derajatnya itu man kana bainallahi wa ibadihi wa hum ar-rusul. Antara Allah dan hamba-hambanya mereka siapa? Rasul-rasul dan ulama itu. Nggak ada lagi. Itu manusia yang paling mulia. Bahkan di sini wa an Sahal atas dari man arada an-nazar ila majlisil anbiya falyanzur ila majlisil ulama fa'rifu lahum dzalik. Andai saja engkau akan mau tahu, mau perhatikan, mau mengetahui ila majlis anbiya, bagaimana majlisnya para nabi, itu, maka falyanzur, coba perhatikan majlisnya para ulama. Fa'rifu lahum dzalik. Ya. Nah, gitu ya. Perhatikan, ketahuilah oleh mereka ya, oleh kalian lahum terhadap mereka dzalik. Ya, tentang itu. Jadi ini adalah ya kita diajarkan kalau kita ingin ulama, lihat majlis ulama ya. Melihat para nabi, majelisnya nabi, maka perhatikan dan lihatlah majelisnya para ulama.
Nah, baik Kang Hilam. Nah, ini sudah 49. Ya, Siap, Ustaz. cukupkan dulu. Silakan kalau tanyakan. Ya, Baik, Masya Allah, lebih luar pendek waktunya. Ya, biasa ini. Kaul-kaul para ulama juga kemudian luar biasa tadi, Ustaz, terkait dengan apa namanya, keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ini tadi catatan sekali ya saja di awal, para ya, penuntut ilmu harus lebih awal hadir sebelum kemudian Ustadz memasuki ruang Zoom atau ruang kelas nih. Ya, ini membuat ya, mahasiswa ya, ya. sebelum dosen itu harus sudah standby menunggu. Ikhwan Fillah, rahimakumullah. Barangkali mungkin ada pertanyaan terkait dengan kajian malam hari ini dari apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Kiai Azi. Mangga barangkali kemudian ada pertanyaan dari para ustadz sekalian seperti itu yang sudah hadir. Ini juga biasanya hadir sambil menunggu mungkin Kiai pribadi ada pertanyaan Ustaz. Ya, silakan. Ya. Apa namanya? Apakah kemudian hadis yang tadi di awal Kiai sampaikan terkait dengan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah itu jannah itu apakah kemudian bisa dikatakan sebuah kenikmatan dunia akhirat seperti itu, kemudahan, kenikmatan, atau memang tidak bisa ditafsirkan demikian, itu memang harus jannah surga seperti itu, Ustaz. Ya. Ya, kalau kita lihat ya memang padanan kalimat al-jannah yaitu surga gitu. Walaupun kalau dalam konteks bahasa ya bisa kebun, bisa taman begitu ya. Tapi kalau kita lihat dalam konteks makna ya di balik maksud tujuan hadis ini ya jelas maksudnya akhirat gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita mau ke surga itu ada jalan gitu ya. Ibarat kita mau ke Bandung. Nah, jalan itu harus ditempuh gitu. Nah, kita sampai nanti gitu. Jadi ke surga itu nggak asal-asalan gitu maksudnya. Ya, apalagi buat jalan masing-masing nggak bisa. Jalannya jalan yang gitu. Sebagaimana para ulama sudah ya menempuh jalan itu. Artinya gini, ya kalau kita mempelajari ilmu, ilmu itu adalah jalan gitu. Jalan. Nah, cara untuk mendapatkan ilmu itulah yang nanti akan menghantarkan. Nah, jalan-jalan itu kan sudah ditempuh di apa namanya ditentukan oleh ulama. Nah, maka saya tadi tanyakan di awal ya gitu. Kalau misalnya kita dalam status yang sama sebagai thalibul ilmi, tapi kita mau tidak menempuh jalan yang sama dengan yang dulu sudah sukses. Lantas mau jalan yang mana pertanyaannya gitu. Nah kan adab-adab ini kan jalan sebetulnya. Jalan ini adab-adab tuh. Jadi jalan itu adab gitu maksudnya. Ya, mansalah kautorikon. Jadi jalan itu adalah jalan. Makanya ulama kenapa ya membuat kode etik itu. Membuat kode etik, membuat mekanisme. Kan ada kitab Ta'lim Muta'alim. Itu kan Syekh Zarnuji itu kan riset tuh. Membuat sebuah penelitian. Beliau kan sempat bingung ya. Kenapa gitu. Pada zamannya dulu beliau, Masya Allah ya. Kan pada zamannya banyak orang. Kan di Muqaddimah kitab Ta'lim Muta'alim beliau menyampaikan tuh. Asbab, alasan-alasan kenapa beliau menulis kitab Ta'lim Muta'alim. Kata beliau pada zamannya saat beliau hidup tuh, bukan hari ini, bukan. Belum ada Skopus dulu. Belum ada ijazah. Zaman beliau belum ada ijazah. Belum ada IPK gitu. Kata beliau pada zaman itu banyak sekali orang yang belajar. Kenapa ilmunya nggak manfaat? Ya. Nah, patokan ilmu nggak manfaat yang dia rasakan itu mungkin ilmu hafal, mungkin nilai bagus, tapi kenapa? Ya ilmunya tidak berbanding dengan amalnya. Itu ya. Jadi patokan ilmu itu di apa? Di amal. Sebab ya, kan ilmu itu begini ya. Ilmu itu kan efek, dampak gitu ya. Jadi kalau ilmu yang di kepala kan nggak kelihatan begitu ya. Itu orang misalnya dikatakan hebat, bagaimana nggak kelihatan. Tapi ya kita cukup untuk menguji apakah seseorang itu berilmu atau tidak, lihat di amalnya. Kalau dia bicara, perhatikan bicaranya.
Kalau dia janji, kalau dia bersikap, bagaimana jalan sikapnya. Itu cukup. Gitu. Jadi kalau kognitif, untuk menguji kepintaran yang bersifat kognitif, itu efek ilmu di tulisan. Baca tulisannya. Ya, bagaimana dia menyusun kata-kata, bagaimana dia berargumentasi. Kalau untuk menguji keilmuannya. Kalau untuk menguji amal, ya, ilmu itu sampai ke amal, itu disikap saja. Ya, maka orang yang berilmu itu dia tidak akan bangga dengan pengakuan-pengakuan orang lain, gitu. Ya kan? Ada yang bangga, saya ini sudah lulus doktor, saya sudah lulus profesor, saya sudah banyak nggak usah pengakuan begitu, ya. Toh bagi orang yang paham ya tinggal dilihat saja. Ya, bagaimana apakah dengan ilmunya dia semakin dekat dengan Allah, ya, semakin takut dengan Allah, gitu ya, atau semakin disegani oleh yang lain, semakin nyaman ketika dia ya punya tetangga, semakin nyaman ketika dia punya bisnis, begitu ya, semakin nyaman ketika dia mengajarkan ilmu di depan mahasiswanya. Nah, itu kayak begitu, ya. Jadi rapot yang sesungguhnya itu akan langsung kelihatan pada amalnya. Ya, kalau hari ini misalnya ada yang mahasiswa, kalau hari ini ada yang itu nggak usah nunggu 4 tahun nanti di wisuda, itu mah nanti gitu. Tapi sebetulnya ketika dia sudah tahu satu huruf, dua huruf, satu hadis, dua hadis, itu bagaimana? Apakah dengan hadis itu dia semakin dekat kepada Allah atau tidak? Ada mahasiswa yang misalnya IPK-nya cum laude, tapi sholat subuhnya kesiangan, misalnya begitu. Loh, lantas buat siapa ilmu itu? Ya kan? Ada yang misalnya nanya cum laude misalnya, tapi dia tidak tahu apa kewajiban dia kepada Allah. Lantas buat siapa ilmu itu? Itu ya. Nah, gitu. Jadi, ya rapot yang sesungguhnya itu sikap sebetulnya. Maka orang nggak bisa dibohongin dengan sikapnya. Sebab taksirul ilmi ya itu adalah tadi begitu ya, ucapannya, lisannya, tindakannya, perbuatannya gitu ya. Nah itu ya. Jadi Kang Ilham yang ditanyakan tentang jalan tadi kembali ke sana. Jadi maksudnya surga nanti gitu, bukan di dunia gitu ya. Surga yang memang kenikmatan yang menjadi ya tujuan semua manusia begitu ya. Orang yang muslim yang itu kan gitu ya. Maka di hadis itu penjelasan para ulama tadi ada jalannya. Maka jangan membuat jalan-jalan yang lain gitu. Terus yang kedua juga tadi begitu ya. Surga itu tidak seenaknya ya. Kata kita, kata kamu bukan, tapi kata orang yang sudah gitu ya mendapatkan. Nah, ini yang disebut dengan sanad ilmu. Itu maksudnya. Jadi sanad yang mana? Sanad yang memang sudah ditempuh diikuti oleh pendahulu-pendahulu kita itu. Nah, kalau ada yang memahami Islam aneh, ngaco, nggak sesuai dengan salafus saleh, ya ilmunya dari mana gitu. Maka coba kita lihat hari ini kalau kita ingin membuktikan ya Islam yang bagaimana itu sudah ketahuan yang menyimpang gitu ya, yang membajak, yang memalingkan Islam pasti ketahuan. Sama dengan halnya ya konsensus ijma kita ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Itu sepakat semuanya. Maka orang yang salah sekecil apapun janggal. Nah, ijma pemahaman kita terhadap Islam itu sama dengan ijma cara metode membaca Al-Qur'an dan sama dengan kaidah-kaidah yang sudah baku. Kalau ja'a ya zaidun. Jadi fa'il, rofa, isim mufrad. Nanti kalau ada yang baca ja'a zaidan salah gede. Nah gitu. Huwa itu di mana-mana huwa bacanya. Itu kaidah. Itu salah katorikon namanya. Ya. Maka kalau ada yang huwa dimodifikasi jadi hui, abong kene ayeuna misalnya, ya. Hah? Gitu. Gitu. Apa ini? Ini adalah ilmu nahu yang moderat, ya. Moderasi nahu. Waduh, tahun 2022. Modifikasi nahu gitu, Masya Allah. Ada nanti modifikasi sorop begitu ya. Gitu. Sorop moderasi. Wah, gitu. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Keseran Ustaz atas jawabannya luar biasa. Mudah-mudahan kita semua yang kemudian malam hari ini hadir di kajian
terus LDK SCI Dr. Kezul Takin bisa kemudian menempuh jalan sebagaimana para ulama dulu menempuh jalan ketika thalabul ilmi agar kemudian sampai ke surga yang memang kemudian kita dambakan bersama seperti itu. Masya Allah Ustaz, ternyata waktunya sudah 21.59. Tidak terasa ada 1 menit lagi untuk istirahat. Barangkali ada statement, closing statement Ustaz untuk malam hari ini sebelum ditutup. Ya, jadi sekali lagi begitu ya, insya Allah para ikhwan sekalian. Jadi intinya kembali kepada kembali kepada maqalah ulama itu mengingatkan ya bagi al-fakir pribadi dan juga para peserta sekalian ya. Marilah kita ulang-ulang begitu ya. Jadi maqalah-maqalah yang sangat mahal, istimewa itu ya penting bagi kita, apalagi di tengah situasi kondisi saat ini yang sudah jauh begitu ya. Jadi saat Imam Zarnuji saja sudah begitu, apalagi zaman kita saat ini begitu. Maka tidak ada yang mesti kita mesti pegang, ya antaranya ya tadi ya, kita mengingat kembali, mereview kembali, melihat bagaimana ulama-ulama dulu yang menempuh jalan yang sama yang sudah diikuti oleh ulama-ulama atau juga sahabat-sahabat tabi'in yang sebelumnya. Hanya dengan jalan itulah insya Allah ya jalan itu bisa menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Saya sebenarnya ini ada satu pertanyaan Ustaz yang telat tadi tidak terbacakan di kolom komentar Ustaz. Boleh dijawab dulu Ustaz satu? Ya, gimana? Ya. Pertanyaannya bagaimana cara menghilangkan ujub dari ilmu yang dimiliki Ustaz? Ya, ujub itu kan membangga-banggakan ya, membangga-banggakan atas raihan, capaian yang prestasi yang telah dimiliki atau dilewati atau didapatkan gitu ya. Ya sebenarnya gampang saja gitu ya. Ya untuk menghilangkan sifat ujub tadi, ya kita harus tahu gitu. Ya sebetulnya kita ini nggak punya apa-apa gitu. Ilmu juga milik Allah, kemudian juga tingkat intelektualitas itu juga milik Allah gitu ya. Kemudian juga ya semua nggak ada jasa manusia gitu ya. Nah ini pentingnya gitu ya. Jadi kalau nah ini penting. Jadi bagaimana caranya? Yang harus ngaji gitu. Harus ngaji. Sebab nanti kita dengan kita melihat bagaimana ya tawadhu'nya ulama. Imam Syafi'i nanti depan nih ya, Kang Ilham. Jadi Imam Syafi'i itu dia nggak mau kalau ada muridnya yang menisbatkan ilmunya itu kepada beliau. Nggak mau dia. Gitu. Saking tawadhu'nya. Jadi nggak mau kalau ada yang ya menyampaikan, menisbahkan bahwa ilmunya itu adalah ilmunya dari Imam Syafi'i. Itu setingkat Imam Syafi'i. Bayangkan. Ya, mustahid mutlak begitu. Dan beliau tawadhu begitu ya. Nggak mau. Walaupun harfan, walaupun satu huruf begitu ya. Ya, bukan berarti beliau tidak mau ya. Tapi nanti ada seorang murid ke guru beda lagi itu. Ya, nah maka harus selesai ngajinya. Tapi beliaunya tidak mau. Tapi nanti ada seorang murid ke guru justru ya harus taklim begitu. Nah, itu beda konteks begitu ya. Tapi dalam hal takut ujub, takut sombong begitu ya. Beliau sampai-sampai tadi nggak boleh ya walaupun satu huruf ya menisbahkan ilmu itu kepada apa? Bukan. Ini penting. Yang mengajar itu harus ikhlas keduanya. Nggak boleh ada ya hal-hal yang lain. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi memang kuncinya ikhlas ya Ustaz ya, agar kemudian kita tidak merasa semua itu wah ini usaha kita nih dapat beres S1, S2, S3, S2 salah jadi ke S2. Ya kalau nggak ada tanda tangan saya nggak jadi katanya. Bahaya. Ya. Baik, alhamdulillah jazakallah khairan katsiran yang kemudian sudah membersamai kita melanjutkan kajian terus pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa kemudian lanjutkan karena nanti episode berikutnya lebih menarik lagi dan mudah-mudahan semakin menggugah kita selaku kemudian
para penuntut ilmu ya agar lebih semangat lagi dan lebih bersungguh-sungguh lagi seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan pekan depan virtual. Nah ini pengamalan kita itu kita harus datang lebih awal sebelum kemudian Kiai Azi dan Kiai Ian kemudian datang seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan kita amalkan mulai pekan depan. Kita siapkan sebelum kemudian hadir para pemateri kita, para peserta sudah kemudian siap ya. Allah Ustaz, kita akan kemudian amalkan Kiai. Baik, untuk malam hari ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Saya undur pamit, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.